menjadi penolong di tengah-tengah rumah tangga kami, menjadi penopang, menjadi tiang doa bagi keluarga kami. Untuk itulah kami boleh ada di tempat ini Bapa, agar kami sebagai penolong, sebagai penopang doa di tengah-tengah rumah tangga kami boleh diperlengkapi dengan firman-Mu yang hidup dan berkuasa. Sehingga kami boleh kuat, kami boleh berjalan, kami boleh menjadi pendoa-pendoa di tengah-tengah keluarga kami Bapa. Urapi ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya. Biarlah kuasa Tuhan dinyatakan pada siang hari ini Tuhan. Kami menyerahkan semua hamba-hamba-Mu yang melayani. Mulai dari pintu sampai ke mimbar. Biarlah pengurapan dari tempat maha tinggi mengurapi hamba-hamba-Mu. Sehingga ketika pujian dinaikkan, semua kami boleh bersuka cita. Ketika kami menyembah Tuhan, kami boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Sehingga ketika kami ada dalam hadirat-Mu, yang sakit disembuhkan Tuhan, yang lemah dikuatkan Bapa, yang terikat dilepaskan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, seharusnya kami berdoa buat Ibu Gembala kami yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah pengurapan Allah juga turun atasnya. Sehingga setiap firman yang disampaikan oleh hamba-Mu, firman yang hidup dan berkuasa, untuk kami boleh pakaikan di tengah-tengah rumah tangga kami, di tengah-tengah kehidupan kami. Sehingga Tuhan Kau dapati kami menjadi ibu-ibu yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan juga teman-teman kami yang masih dalam perjalanan. Biarlah penyertaan dari Tuhan boleh menyertai setiap langkah mereka. Sehingga kami boleh tiba di tempat ini dengan penuh sukacita untuk bersama-sama memuji membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Kami siap untuk memuji Tuhan. Semua yang siap untuk memuji Tuhan dan menyembah Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan saudara. Haleluya. Shalom semuanya. Udah kenyang? Ada yang ngantuk? Supaya tidak ngantuk, kita harus menggerakkan badan ya. Kita mau memuji Tuhan, amin. Semuanya percaya bahwa kita adalah ibu-ibu yang dipilih Tuhan. Amin. Kita mau angkat pujian kita bahwa kita semua adalah orang-orang pilihannya Tuhan. Amin. Dan
Masih mau memuji Tuhan? Amin. Kalau yang ini kita harus benar-benar mempraktekkannya. Ya, karena kita mau terbang tinggi. Ya. Semuanya bergerak ibu-ibu. Jangan ada yang lemah atau ada yang sakit. Semuanya sehat? Amin. Saya percaya kita semuanya sehat jasmani, sehat rohani. Amin. Akan kelihatan dari bagaimana cara kita menyembah, memuji Tuhan. Amin. Amin. Yuk kita. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Siap-siap, bukan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, berikan kekuatan baru. Ayo terbang, bukan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku. Rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku. Berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Berikan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita. Silakan duduk. Shalom, silakan duduk ibu-ibu. Semuanya bersuka cita. Kita berikan sekali lagi sorak-sorai bagi Allah kita. Lebih meriah lagi ibu-ibu. Haleluya. Coba katakan kanan kirinya. Semuanya kita akan diberkati Tuhan. Semuanya kita akan diberkati Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan.
Kita mau siapkan hati kita mau datang menyembah Tuhan, kita mau menyenangkan hati Tuhan. Semua kaum wanita di tempat ini, kita mau menyembah Tuhan. Kita buka hati kita lebar-lebar untuk kita bersekutu dengan Dia. Haleluya, haleluya. Kami ada hari ini Tuhan, semua hanya karena anugerah-Mu dalam hidup kami Bapa. Kami sungguh bersyukur Bapa. Kau berikan kami kekuatan, Kau berikan kami kesehatan, Kau berikan kami nafas kehidupan, sehingga kami boleh bersama-sama di tempat ini untuk menyenangkan hati-Mu Bapa, untuk memuji menyembah-Mu. Kami rindu Tuhan, kami rindu untuk menyenangkan hati-Mu. Biarlah Engkau yang selalu melawat setiap kami di tempat ini. Sebab kami haus, kami lapar akan Engkau ya Bapa. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Katakan bagai tanah gersang, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku Tuhan. Mari angkat tanganmu, katakan tiada yang tersembunyi bagi-Mu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari lebih sungguh-sungguh lagi kita angkat pujian ini. Semua yang haus akan Tuhan katakan, saya haus, rindu aliran sungai-Mu. Yes Tuhan. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Katakan bagai tanah gersang, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun
angkat kedua tanganmu, katakan dengan lembut, hanya Engkau. Benar Tuhan, hanya Engkau yang mengenal setiap pribadi kami di tempat ini Bapa. Tiada yang tersembunyi. Kau yang menyelidiki setiap hati kami Tuhan. Seluruh isi hatiku Kau tahu. Dan bawa kami lebih dekat lagi padamu Bapa. Untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari lebih lagi katakan hanya Engkau, hanya Engkau. Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu. Dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan. Tinggal dalam indahnya dekapan. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Haleluya, kita sembah Dia. Haleluya, mari angkat suaramu, kita sembah Dia. Haleluya, haleluya, kami rindu Tuhan, kami rindu menyenangkan-Mu. Jamalah setiap kami, penuhi kami Tuhan. Mari saudara, mari angkat suaramu, berikan penyembahanmu yang terbaik bagi Allah kita di sore hari ini. Dia Allah yang rindu akan Engkau. Haleluya, kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan Engkau, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Bapa. Kau Allah yang baik, Kau Bapa yang ajaib. Mari bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan. Ingatlah setiap kebaikannya dalam hidupmu. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia Bapa yang selalu setia. Apapun setiap musim hidupmu, sekalipun engkau dalam titik terendah, Dia Allah yang selalu setia. Dia Allah yang menopang hidupmu. Haleluya, kami bersyukur Tuhan, kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Bapa yang baik, Bapa yang ajaib, Bapa yang luar biasa.
setiap hati kami di tempat ini Tuhan. Kau yang tahu ya Bapa apa yang menjadi kerinduan setiap anak-Mu. Kau yang akan membuka jalan ketika tiada jalan. Uralamaya sandara lamaya ralamaya sikiara lamaya sandara. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami ada hari ini semua karena anugerah-Mu, bukan karena kuat dan hebat kami, semua karena kasih setia-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Oh Jesus, Jesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Tak habis-habisnya kami bersyukur di hadapan-Mu Bapa. Buat segala kasih setia-Mu, buat segala pertolongan-Mu dalam hidup kami. Kau Allah yang setia, Kau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Sekalipun kami di tengah badai, pertolongan-Mu selalu ada bagi setiap kami. Pertolongan yang dari tempat maha tinggi, itu yang selalu menopang kami. Saat ini kami hanya mau berserah di hadapan-Mu Tuhan. Sebab kami tahu Kau Allah yang selalu setia. Kau Allah yang selalu ada bersama kami di setiap musim hidup kami. Oh ralamaya sana. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kita angkat pujian ini dari awal. Kita mau siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Mari angkat tanganmu, tanganku Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Yang selalu menantikan pertolongan Tuhan, mari angkat kedua tanganmu, katakan pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Saya undang untuk ibu-ibu bangkit berdiri. Kita
kita angkat pujian ini, refnya saja. Dengan sayapmu, yes, ini pengakuan iman kami Tuhan. Di tengah badai sekalipun, pertolongan kami hanya datang dari tempat yang maha tinggi. Yes, bagiku pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan. Di dalam kehidupan kami mau membuat pilihan yang tepat. Di mana kami terus menyembah Tuhan. Kami mengagungkan Tuhan, kami menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Raja dalam kehidupan kami. Mari hari ini kita bawa hidup kita. Kita katakan Tuhan, Engkau yang terindah Tuhan. Dan kami membawa hati kita, hanya Tuhan di hidup kita. Yesusku, Kau terindah. Terima kasih Tuhan. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, untuk Yesusku, Kau terindah. Selamanya kami menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu. Ku membawa hidupku, membawa hidupku. Tuhan, kami bawa hidup kami sebagai persembahan yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Untuk Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, Yesus. Sekali lagi dari refnya saja, ku membawa hatiku, ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Hanya Tuhan satu-satunya di hidup kami. Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, Yesus. Firman Tuhan mengatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Tuhan, pada hari ini kami mau beribadah kepadamu. Kami membawa persembahan hidup kami Tuhan, sebagai persembahan yang berkenan, yang kudus Tuhan. Engkau yang menerima Tuhan, sehingga kehidupan kami mencerminkan kemuliaan-Mu Tuhan. Dan kami bisa bersaksi kepada semua orang Tuhan, bahwa Yesus hidup di dalam kami, bahwa Yesus hidup dalam kehidupan keluarga kami. Terima kasih Bapa, Engkau mempersatukan kami. Engkau berkenan hadir dalam ibadah Woman of Grace pada siang hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Berfirman Tuhan kepada kami semua, menjadi wanita-wanita yang kuat,
Wanita-wanita yang punya pengaruh, wanita yang punya dampak, yang bisa membawa jiwa-jiwa datang kepadamu, yang membawa keluarga kami untuk menyembah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di dalam nama Yesus. Mari sama-sama percaya katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Silahkan duduk. Ya, puji Tuhan. Hari ini saya percaya semuanya sudah kenyang. Ya, tadi kita fellowship di bawah, ya di Delika. Kita wanita yang punya hikmat di mana kita bisa dapat buy one get one. Coba katakan buy one get one. Nah, puji Tuhan. Jadi saya percaya kita bisa menikmati fellowship tadi sebelum ibadah, karena saya tahu ibu-ibu juga kadang-kadang di Women of Grace ini adalah ibadah. Kadang kita waktu hanya singkat untuk ibadah, dan kita tadi bersyukur ya, dari kita makan, dari kita sharing, dari sampai sudah mau buat retreat ke Samosir, mau buat perjalanan lagi, ya itulah ibu-ibu kalau udah bertemu ya. Jadi punya planning, karena saya percaya ibu-ibu yang punya pengaruh yang besar ya, puji Tuhan. Nah, kalau kita berbicara tentang Women of Influence, saya berikan judul untuk di bulan Oktober ini. Nanti bulan November kita akan Women of Grace lagi sekali sebelum Natal. Nanti Natal kita catat di kalender ibu-ibu, yaitu tanggal 18 Desember, hari Kamis jam 2 di tempat ini juga. Jadi ada 2 bulan lagi kita akan mempersiapkan Natal kita. Tadi juga kita ada bahas bersama sedikit ya apa yang perlu kita lakukan, kita persiapkan. Saya percaya semuanya kita sukacita melayani Tuhan. Amin. Nah, kalau kita berbicara wanita yang mempunyai dampak, itu influence artinya pengaruh atau dampak. Dampak dalam kehidupan keluarga kita, dampak dalam lingkungan kerja kita, dampak di dalam komunitas kita. Saya percaya kita perlu menjadi wanita yang kuat. Sama-sama katakan wanita yang kuat. Nah, strong woman. Nah, bukan berarti strong woman itu di atas dari laki-laki ataupun suami kita. Nah, tapi saya percaya firman Tuhan mengatakan demikian. Kita adalah penolong. Nah, sama-sama katakan saya adalah penolong. Jadi saya tanya, yang penolong itu lebih kuat atau yang ditolong? Nah, penolong. Jadi ibu-ibu lebih kuat, puji Tuhan. Amin. Jangan pulang dari Women of Grace nanti katakan Bu Rosida bilang saya lebih kuat. Jadi kita bisa menaklukkan suami kita. Ya, jadi bagaimana menjadi wanita yang kuat? Dalam Amsal 31 ayat 25 itu ada firman Tuhan mengatakan pakaian kita adalah kekuatan dan kemuliaan. Nah, kita hari ini semuanya punya dress code. Nah, dress code dari Chan Mei Chow itu. Nah, jadi ada artinya, ada warnanya, ada artinya. Jadi hari ini juga ibu-ibu di sini, hari ini tadi DC-nya hitam putih. Jadi itu juga ada artinya. Apa arti hitam, apa arti putih. Nanti kalau Natal, biasanya warna apa? Merah, hijau, apalagi? Gold. Nah, itu ada arti-artinya. Jadi pakaian kita adalah kekuatan kita. Memang kita bukan hanya tergantung kepada hari ini kalau saya tidak pakai dress code yang benar berarti kita tidak masuk Women of Grace. Tidak. Semuanya kita saya percaya itu berbicara bukan hanya di luar tapi di dalam. Ada kekuatan yang keluar dari kehidupan kita. Amin. Dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Nah, saya percaya kita melihat hari depan kita. Setiap dari kita adalah penolong dan juga pendoa. Pendoa untuk rumah tangga kita. Supaya kita bisa punya sukacita. Kalau bayangkan ibu-ibu kalau menjadi ibu rumah tangga, istri. Kalau kita nggak bisa tertawa. Begitu suntuklah rumah kita. Anak-anak kita pun melihat muka kita suram. Sepertinya masa depan mereka suram. Karena mereka tidak punya harapan. Tetapi kalau kita menjadi ibu-ibu, menjadi istri, menjadi wanita yang kuat, yang punya kemuliaan. Kita bisa melihat hari depan kita dengan kekuatan Tuhan. Kita bisa tertawa, sama-sama tertawa boleh? Nah, jadi saya percaya karena sukacita Tuhan adalah kekuatan kita. Jadi hari ini kalau Anda punya sukacita, Anda bisa tertawa.
Kenapa dikatakan Chan Mei Chow? Kita setiap hari pagi hari itu berolahraga sambil memuji dan juga ada tertawa, hahaha, ada lagunya juga. Nah, nanti kita akan praktek di sini. Saya percaya itu ada sukacita dari Tuhan, amin. Memang banyak tadi kita nyanyi lagu ya. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi, apalagi di tengah badai. Nah, badainya begitu hebat. Nah, badai tsunami, badai apa semuanya. Tetapi saya percaya kalau di dalam Tuhan kita ada ketenangan. Nah, jadi kita punya sukacita walaupun ada badai. Memang banyak masalah. Saya percaya semua ibu-ibu, semua istri, wanita punya banyak pergumulan. Karena kita lah yang menjadi pendoa untuk rumah tangga kita. Supaya rumah tangga kita bisa kuat, kita perlu menjadi wanita yang kuat yang pertama. Jadi punya pakaian. Nah, ingat ya, pulang dari sini saya punya pakaian adalah kekuatan dan kemuliaan. Nah, kekuatan pengaruh dari wanita itu sangat besar. Contohnya kita lihat Hawa. Nah, manusia pertama Adam. Dia jatuh ke dalam dosa karena pengaruh seorang wanita, yaitu istrinya Hawa. Karena Hawa yang mempengaruhi suaminya untuk makan buah yang jahat dan yang baik ini. Nah, itulah pengaruh wanita. Saya percaya ibu-ibu contohnya dalam kehidupan keluarga kita yang pegang suara yang lebih kuat itu wanita, istri atau pria. Nah, istri atau suami? Istri ya, kalau contohnya mau pergi liburan. Nah, siapa yang tentukan? Nah, yang bilang istri. Lause. Karena lause yang buat planning trip. Family trip. Nah, family trip itu biasanya kita yang berikan ide. Nanti kita juga bisa mempengaruhi anak-anak kita, benar? Nanti ngomong ya sama papa, mami pengen kali ke Korea. Jadi nanti itu semuanya arahnya ke Korea. Jadi itulah kekuatan wanita, kekuatan seorang istri. Nah, kalau kita lihat influence juga, kalau kita lihat dalam kehidupan kita punya strong woman itu dari posisi. Mungkin kalau kita berbicara tentang posisi jabatan, ibu-ibu di sini kan jadi nyonya di rumah, ada asisten rumah tangga. Jadi Anda punya pengaruh itu tergantung dengan posisi Anda, yaitu posisi sementara. Saya percaya sementara. Kalau dia masih kerja sama kita, berarti kita punya pengaruh untuk influence dia. Tapi itu sementara. Tetapi yang kita berbicara itu influence itu long term. Jadi ada yang baik atau yang ada yang buruk. Itu berbicara bagaimana hubungan kita. Kalau kita dengan asisten rumah tangga kita itu kita hanya sebagai posisi, sebagai nyonya. Itu hanya short term. Hanya kalau dia kerja ya punya pengaruh. Kalau nggak kerja lagi nggak punya pengaruh. Tetapi saya percaya kalau kita menjadi woman of influence itu ada hubungan yang baik dengan orang kerja kita, sekeliling kita, walaupun dia nggak kerja lagi sama kita, kita punya influence yang long term. Dia masih ingat kita. Karena bagaimana kita baik kepada dia masih ingat, dia bisa telepon kita kalau ketemu lagi. Ya, saya dulu pernah buka rumah makan, saya punya banyak orang-orang kerja. Jadi ini saya lihat udah lama sekali saya nggak buka lagi rumah makan. Saya ketemu sama yang dulu jadi waiter kita. Dia panggil saya, sekarang tahu dia jadi bukan jadi waiter lagi. Dia jadi menjual buah-buahan di Complek Cemara. Dia pertama dia jual itu hanya di restoran-restoran, dia tawarkan pisang. Sekarang dia udah buka stand sendiri. Tetapi dia masih ingat kami. Dia selalu tahu kami pelayan Tuhan. Dan sampai hari ini beberapa kalau kami ketemu lagi mereka ingat. Mereka kita punya pengaruh. Saya percaya dia selalu ya memberi pelayanan yang lebih baik. Mungkin dia jual buahnya lebih murah. Kalau kita kenal sama penjual, bener kan? Kalau saya lagi ke pasar Beruang kemarin ya sama Lause sama beberapa teman, itu yang saya punya maksudnya saya menjadi langganan karena saya membeli ayam, membeli daging, membeli apa sayur-sayur di sana. Mereka kenal sama saya dan mereka bilang, udah berapa tahun ibu nggak datang ke sini ya, Cici tidak datang ke sini. Saya lihat dulu bapaknya yang jualan, sekarang anaknya yang jualan. Dan saya bilang sekarang sudah ganti, saya nggak jual lagi, sekarang anak kami yang jualan. Jadi saya percaya hubungan itu sangat penting. Walaupun kita nggak
dalam satu posisi di mana kita mungkin ada sebagai manajer, ada perusahaan milik dari suami, ya itu sebagai bos, sebagai nyonya, tapi saya percaya kalau hubungan itu baik, orang akan ingat kita, amin. Nah itu jadi kita mau belajar hari ini influence, apa yang menjadi woman of influence. Nah itu kalau kita lihat dalam beberapa contoh dalam Alkitab, yaitu pertama Sarah. Saya diberikan hanya 5, tapi nanti kita akan bahas satu saja. Sarah itu adalah, bukan ini, yang pertama Sarah, ya. Nothing is too hard for God. Dia punya iman. Dia adalah wanita yang beriman, ibu segala bangsa. Dia dulu Sarah, sekarang ganti nama Sarah. Nah ini orang-orang, saya percaya wanita yang dipilih Tuhan. Dan mereka juga merespon panggilan Tuhan. Amin. Kadang kalau Tuhan memanggil kita, tapi kita nggak respon. Kita punya free will, kita punya kehendak bebas untuk mau pilih Tuhan atau mau pilih yang lain. Tetapi saya bersyukur kita lihat contoh-contoh Sarah. Dia pilih tetap percaya kepada Tuhan walaupun di usia sampai udah 80 tahun dia masih bisa melahirkan anak. Di sini ada enggak yang 80 tahun masih bisa melahirkan anak? Itu dari Tuhan. Karena Tuhan memilih dia dan dia percaya. Dikatakan sampai di masa seharusnya rahimnya sudah ditutup. Itu bisa dibuat Tuhan terbuka dan melahirkan anak. Itu udah masuk Guinness Book. Nah jadi kita lihat di usia nenek-nenek punya bayi. Nah naruh Chan Mei Chow kita seperti 100 tahun tiba-tiba ya. Ya itu tidak ada yang mustahil. Amin. Walaupun sudah mati haid, Tuhan bisa buka lagi rahimnya. Amin. Nah itu adalah mujizat. Karena dia percaya. Saya percaya kalau dikatakan nothing is too hard. Tidak ada yang terlalu sukar bagi Tuhan. Apa yang menjadi pergumulanmu hari ini? Tuhan katakan nothing is too hard for God. Yang kedua yaitu Rahab. Rahab itu adalah dia seorang wanita walaupun dia latar belakangnya itu tidak baik. Dikatakan dia itu ya wanita yang tunasusila ya, halot to heroin. Dia menjadi pahlawan. Karena nama-nama ini ada dicatat dalam Ibrani 11 yaitu pahlawan iman. Kalau kita berbicara nanti satu kali mungkin dari FC kita akan sharing tentang Rahab, tapi saya nggak sharing banyak. Tapi dia katakan dia trust him to transform your testimony. Dia itu menyelamatkan mata-mata yang mau ke Yeriko dan dia mendapat kemurahan. Dia tidak dimusnahkan karena Yeriko itu semua dimusnahkan, dia mendapat keselamatan karena dia mau percaya kepada Tuhannya Israel. Oke? Yang ketiga Hana. Saya pernah sharing juga Hana. Yaitu bagaimana seorang wanita yang tidak punya keturunan, yang sudah dikatakan tidak punya anak. Dia terus berdoa, dia katakan God hears, God sees, God answers. Tuhan mendengar, Tuhan melihat, dan Tuhan menjawab. Amin. Apa yang menjadi doa-doa ibu hari ini? Percaya Tuhan mendengar. Dia selalu mendengar bahkan jauh lebih dari apa yang kita doakan dan pikirkan itu Tuhan akan berikan. Yang ketiga, yang keempat, Esther. Esther, God can turn a nobody into somebody. Trust his timing. Jadi Tuhan bisa membuat seseorang yang biasa-biasa, wanita desa, menjadi seorang ratu, menggantikan Ratu Wasti. Tidak ada yang terlalu sukar bagi Tuhan dan ada waktunya Tuhan. Semua berbicara tentang waktunya Tuhan. Sama-sama katakan waktunya Tuhan. Tuhan selalu tepat waktu. Amin. Jadi saya percaya tidak ada kebetulan kenapa dia lahir dari suatu keluarga bersama. Dia sudah tidak punya ayah dan ibu. Tapi dia diasuh oleh pamannya yaitu Mordekai. Tetapi dia taat kepada Mordekai. Waktu minta Mordekai bilang kamu ikut kontes ratu. Dia taat. Walaupun dia mungkin katakan banyak wanita yang lebih cantik dari dia. Tetapi Tuhan memilih dia dan Tuhan memberikan kemurahan. Sehingga kalau orang lihat Esther, raja lihat Esther, raja langsung jatuh cinta. Benar, mungkin banyak lagi Miss Universe, Miss World yang lebih tinggi, yang lebih langsing. Mungkin Esther tidak di atas mereka. Tetapi Tuhan bisa membuat hati raja terpikat kepada seorang yang bernama Esther. Saya percaya hari ini Tuhan terpikat dengan kita, amin. Kita mungkin orang biasa,
Ya, saat kami bukan dari keluarga konglomerat mungkin. Anda kata saya bukan dari keluarga yang kaya. Tetapi Tuhan, kalau kita percaya Tuhan, Tuhan bisa angkat. Amin. Angkat kita, anak-anak kita. Saya percaya Tuhan memberikan kebahagiaan kepada kita. Amin. Ada waktunya Tuhan. Nah yang kelima yaitu Ruth. Nah saya akan bicara sedikit tentang Ruth. Saudara, Ruth itu adalah seorang yang loyal to his relationship. Dia itu setia dengan hubungannya dengan keluarganya. Sesudah dia mengenal Tuhan, dia hubungan dengan mertuanya itu dia setia. Walaupun mertuanya bukan mama kandungnya, tetapi dia menganggap mertuanya itu sebagai mama kandungnya dan dia mau melayani mertuanya waktu masih udah miskin. Saudara, saya udah sharing di ibadah raya, kalau mertuanya kaya, ibu-ibu mau deket enggak? Mau dong, ada warisan yang banyak. Ya, ada emas, sekarang emas sudah mahal. Nah, yang sudah menjadi mertua coba angkat tangan. Nah, udah punya menantu, mana? Udah punya menantu kan? Ibu, kalau menantumu itu setia, bersyukurlah. Waktu kita kaya menantu kita juga setia. Tetapi ini Ruth, mertuanya jatuh miskin, bangkrut dan anaknya sudah meninggal. Kira-kira kita sebagai mertua, contohnya kita sebagai Naomi, pasti kita minta Ruth, kamu pulang ajalah ke rumah orang tuamu. Kamu masih muda, masih punya masa depan, masih bisa menikah lagi. Saya nggak punya anak lagi, apakah saya bisa melahirkan anak lagi untuk kamu supaya kamu jadi menantuku? Udah tidak mungkin lagi. Tetapi Ruth dia tetap setia kepada Naomi. Kita di sini ada seorang ibu yang bernama Ruth juga ya. Nah ibu Ruth. Nah jadi itu mungkin jadi ya ada Ruth, ada siapa lagi yang dari tadi nama-nama ada. Sarah ada. Esther, ada siapa Esther? Ada ya? Oke, jadi kita belajar dari wanita-wanita yang sebagai pahlawan iman. Nah, apa yang kita belajar dari Ruth, bisa musik sih tetap iringi aja. Nah, Ruth itu mempunyai kemurahan. Yang pertama itu memberi arah, kalau kita berkata divine connection, yaitu koneksi, kita juga mempunyai koneksi dengan Tuhan dan koneksi dengan orang-orang di sekitar. Kenapa disebut influence, bisa menjadi wanita yang berdampak, mempunyai pengaruh, kita perlu koneksi. Nah hari ini kita punya koneksi, saya bersyukur kita bisa kumpul. Amin. Tadi kita bersyukur ya dari negara, coba angkat tangan dulu. Halo gengnya negara ya. Dari Manhattan, coba Manhattan. Nah puji Tuhan. Dari Podomoro. Nah ya dari Tiara. Nah jadi saya percaya hubungan ini Tuhan berikan kepada kita supaya kita menjadi satu. Kita punya koneksi, saya percaya, saya kenal itu dipertemukan Tuhan lah. Sama Bu Nancy, sama Lause Nancy, Lause Dolly, Mimi, semua itu pertemuan ilahi. Saya percaya, itu Tuhan yang pertemukan kita. Dulu saya gak kenal Ibu Nancy. Bu Nancy udah terkenal begitu lama, tapi saya gak pernah ketemu. Rupanya ada family ya. Jadi saya percaya itu Tuhan pertemukan kita, ada divine connection. Tuhan yang mempertemukan kita sehingga saya percaya woman of grace ini sudah bisa berkembang. Nah dulu mungkin kita susah mau ngajak orang 10 orang, 15 orang, 20 orang. Tapi puji Tuhan sekarang kita bisa lebih daripada itu. Bukankah Tuhan baik? Amin. Dan kita juga bisa connect sama negara, sama Manhattan. Terima kasih untuk waktunya Podomoro, Tiara. Anda punya kesibukan masing-masing. Saya tahu, tetapi saya percaya kalau kita punya hati, kita waktu menyembah tadi saja kita dilawat Tuhan, amin. Kalau Anda di rumah, saya bisa lihat YouTube aja lah Bu, nggak usah lah. Sekarang jalan macet, nanti Podomoro lagi, nggak ngerti aku parkirnya di bawah, susah kali. Nah jadi mungkin banyak ini pertimbangan. Tetapi saya bersyukur Anda mau datang hari ini. Saya percaya kalau kita, katakan firman Tuhan, mendekat kepada Tuhan, Tuhan akan mendekat kepada kita. Makanya kita kenapa ada doa puasa di tempat ini setiap hari Sabtu, kami selalu ada di sini. Kita ada worship night, kita ada ibadah hari Minggu. Saya percaya itu supaya kita lebih dekat dengan Tuhan. Kita connect dengan Tuhan. Kalau hari ini kita ada di tempat lain, Anda punya banyak acara. Ada arisan, hari Kamis, aku ada arisan. Aku ada olahraga, PT saya udah tunggu saya. Nah,
Saya juga mau belajar untuk senam. Nah, kita bisa hari pagi kita bisa senam dulu, kita bisa makan tadi siang, kita bisa datang ke tempat ini. Setiap orang punya pilihan. Nanti malam Ibu itu yang teman kita yang baru Natali itu dari Jakarta, dia juga dari FC itu kita mau gym ya, gym bersama. Jadi saya percaya semua kita itu dipertemukan Tuhan. Anda ada di tempat ini di MFC My Family Church itu juga bukan kebetulan. Tuhan yang pertemukan kita, amin. Nah kita lihat dari Ruth. Ruth itu memiliki kemurahan. Yang pertama, favor itu berbicara sikap yang indah, beautiful attitude. Dia punya keberanian. Dia percaya kepada Allahnya Israel. Dia berani tinggalkan Moab. Dulu dia tidak mengenal Tuhan. Ketika Naomi bilang kamu pulang ke rumahmu, pulang ke Moab, dia nggak mau. Dia ikut Naomi pulang ke Efrata yaitu Bethlehem. Naomi nggak punya apa-apa lagi. Nggak punya suami, nggak punya anak, nggak punya harta, nggak punya rumah. Mau nggak? Kita mau, apakah Ruth masih mau ikut dia pulang ke Bethlehem? Kalau Bethlehem itu berbicara tentang rumah roti. Ketika saya beberapa minggu ini saya share tentang rumah roti. Tahukah Bapak Ibu, roti-roti itu Tuhan kirim setiap minggu itu. Puji Tuhan, terima kasih untuk orang yang memberikan roti-roti. Saudara, kalau kita tahu di rumah Tuhan ada roti, ada makanan rohani kita. Kita dipuaskan Tuhan, kita dikenyangkan Tuhan. Kadang orang kelaparan, orang di luar kita mungkin lihat mereka itu baik-baik. Wah bisa dandan baik ya, pergi arisan, pergi makan kafe, foto-foto. Nah hari ini makan kafe ini, besok makan restoran ini. Tetapi dalamnya kosong. Banyak orang gak punya damai, gak punya kekuatan untuk melihat hari depan apa. Mereka takut, kadang-kadang itu ditutupi dengan acara-acara. Dalam hati mereka sudah banyak ketakutan nanti masa depan saya bagaimana. Nanti kadang aja suami gak pulang. Kalau ibu-ibu mau gak? Punya banyak uang tapi suami gak pulang rumah. Gak mau kan? Kita mau suami kita pulang rumah, benar. Supaya suami betah di rumah, kita perlu istri yang punya pengaruh. Jadi itu Ruth memiliki keberanian yang pertama. Dia memilih pilihan yang Ruth yang tepat itu menarik kemurahan dari Tuhan. Nah tadi saya pernah bawa satu khotbah. Satu sharing tentang bagaimana membuat suami betah di rumah. Nah nanti saya akan sampaikan beberapa tips ya. Salah satunya buat suasana rumah nyaman. Kasih makan yang enak-enak, benar? Nah kalau nggak bisa masak, pesan Grab. Nah pesan dari restoran. Senangkan seperti Esther. Esther waktu ngadep raja, Esther ditanya raja, kamu minta apa? Esther bilang apa? Datang saja buat makan barbecue, buat fine dining di rumah. Ataupun kalau nggak mau di rumah, pergi ke restoran boleh, pergi ke kafe boleh. Harus punya waktu berdua, benar? Supaya suami itu bisa tetap betah mau pulang rumah. Ada snack, ada kopi. Tadi pagi saya waktu pagi itu sediakan waktu saya buat sarapan. Hari Kamis kan saya nggak ikut ke senam. Saya buat sarapan, saya bikin miswa aja. Tapi suami juga makan. Tapi habis makan juga lapar, tadi makan lagi. Jadi kita bisa buat suasana rumah. Bagaimana itu membuat suami kita itu betah. Karena di rumah dia suka kopi, kita sediakan kopi. Jangan setiap hari minumnya di Starbucks sendiri. Nanti ditemani dari sekretaris atau temani anak teman-teman lain. Lebih bagus ditemani istri kan. Jadi ngopi bersama. Itu kita bisa buat suasana rumah kita. Amin. Nah salah satu itu ya tipsnya. Nanti pulang rumah kita praktek. Yang pertama tadi. Yang kedua kecantikan batinnya. Ruth memiliki roh lemah lembut dan tentram. Dia bersedia diajar. Dia tenang dalam tekanan. Saya udah bawa sharing ini juga. Bagaimana seorang yang mengalami musibah. Bayangkan ibu-ibu, hari ini mengalami musibah seperti Ruth. Suaminya meninggal, bapak mertua meninggal, dia jadi janda. Bukan hanya dia janda, mertuanya juga janda. Janda itu tidak punya status lagi, udah kehilangan posisinya di dalam keluarga. Nah kalau Ruth itu dia tetap bisa tenang. Saudara kadang sebagai seorang wanita kita emosional, kita lebih daripada laki-laki. Ya kita bisa sedih, bisa bisa. Pasti kalau kehilangan pasti sedih, pasti bisa nangis. Tapi Ruth itu dia punya kekuatan. Tadi katakan pakaianku ada kekuatan. Dia punya Tuhan.
Mungkin gak punya apa-apa lagi, udah habis semua orang bilang. Tapi kita masih punya Tuhan, pengharapan kita dalam Tuhan, amin. Sehingga saudara Ruth itu bisa tetap tenang. Kalau kita lihat sebentar video ini, bagaimana seorang bisa tenang. Cobalah kalau ini seorang wanita yang karir ya. Dia masuk dalam interview, coba kita lihat sebentar. Bisa? I was broken from a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took to me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the... Nah, hari ini siapa yang pakai hak tinggi? Kita mau senam jadi semuanya pakai sport shoes, bersyukurlah. Jadi kalau lihat tadi wanita itu pakai hak tinggi tiba-tiba putus. Di mana lagi udah mau antrian mau masuk interview. Gak sempet lagi beli sepatu di Sogo. Gak sempet lagi mau minjem sama temen, nanti nomornya gak cocok. Semua orang juga mau ikut interview, tapi dia bisa tenang dan dia berjalan dengan dia. Satu ada hak, satu nggak ada. Jadi dia berjalannya begini. Jadi saya waktu melihat ini saya bilang, saya setiap kali kalau keluar saya selalu taruh sepatu serap di mobil. Pernah saya beli sepatu di Manhattan, Bu. 1 hari pakai, lepas semua. Untung itu saya sudah keluar dari ibadah puasa, saya ke tempat anak saya, langsung masuk ke tong sampah. Karena lepas semua nggak bisa pakai lagi. Kalau sepatunya udah expired mungkin. Jadi kita ibu-ibu kan heboh kalau beli sepatu dapat buy one get one. Nah hati-hati, kalau makanan boleh buy one get one. Tapi kalau sepatu udah kada luasa. Jadi Lawson Nancy paling tahu kalau sepatu ya. Karena Lawson Nancy suka koleksi sepatu. Saya ikut ke Samosir saya cerita sedikit ya Bu. Saya satu kamar. Saya bilang ibu, Lawson bawa banyak kali sepatu. Kenapa sepatunya bisa rusak? Kan kita pergi ke retreat 3 pasang sepatu karena 3 hari. Jadi kalau bajunya hijau, sepatunya ganti hijau. Kalau bajunya biru, sepatunya ganti biru. Itu jadi contoh. Jadi bagi kita ibu-ibu kalau berpergian harus ada sepatu serap. Kalau pergi ke luar negeri tiba-tiba sepatunya rusak. Mungkin udah lama gak pakai. Pernah teman kita kalau ke luar negeri kalau tempat dingin kan harus pakai sepatu boot. Sepatu bootnya udah lama disimpan. Dia bawa ke sana ketika mau pakai buka semuanya seperti buaya. Gak sempat dia pakai lagi. Jadi kalau tidak ada sepatu serap bagaimana? Jadi inilah tipsnya ya. Jadi kita jadi wanita bijak. Amin. Nah, jadi itu sepatu serap ya. Oke, jadi nanti beli sepatu lebih banyak. Nah, yang ketiga yang dimiliki oleh Ruth adalah kerendahan hati. Ruth itu orang asing. Dia waktu pindah ke Bethlehem, orang gak kenal dia. Orang lihat dia itu janda. Dan Naomi juga, dia katakan saya sudah habis. Jangan panggil aku Naomi. Naomi artinya manis. Tapi ketika dia waktu pulang ke Bethlehem, panggil aku Mara. Mara artinya pahit. Saudara, kalau orang sudah mengalami musibah, kepahitan, dia merasa tidak punya masa depan lagi. Tapi Ruth ini dia nggak melihat ke belakang terus. Dia nggak menyesali masa lalunya, tapi dia tetap lihat ke depan. Dia menjadi seorang wanita yang rajin. Dia masih punya tangan. Kita masih punya alat tubuh semuanya, panca indera yang utuh, dia bisa bekerja. Dia bekerja. Dia mungkin dulu waktu di Moab dia wanita dari keluarga yang kaya, mungkin saja. Karena Moab itu yang tidak menyembah Tuhan, orang menyembah berhala. Tapi ketika dia menjadi janda ikut mertua yang miskin lagi, dia harus bekerja. Dikatakan dia bekerja di ladangnya Boas. Saya percaya Tuhan juga mempertemukan. Dia kerja bukan di ladang orang lain tapi di ladang Boas. Dan di mana orang kaya ini namanya Boas, itu dia memberi kemurahan. Dan Ruth berkata, kenapa saya orang asing? Kamu memberi kemurahan kepada saya. Karena saya percaya Tuhan memberi kemurahan kepada orang yang rendah
hati. Tuhan menentang orang yang congkak. Mungkin selama ini dia nggak pernah kerja di ladang. Bayangkan ibu-ibu yang biasanya di tempat AC, tiba-tiba udah jadi janda harus kerja di ladang. Mau cabut-cabut, mau ambil-ambil jelai. Itu bukan pekerjaan yang tingkat tinggi, tapi pekerjaan yang di bawah. Tapi dia mau, dia punya kerendahan hati. Dan Tuhan melihat seorang yang punya kerendahan hati itu sangat berharga. Tuhan memilih wanita-wanita yang tadi kita sharing. Saya percaya seperti kita pernah sharing juga di 17 Agustus tentang perempuan Samaria. Mungkin perempuan Samaria itu juga tidak ada dicatat namanya di dalam Alkitab. Dan dia tidak diperhitungkan orang, gak punya kawan. Kami bisa melihat orang yang punya latar belakang yang tidak baik mungkin. Dia mengambil suami orang, dia punya 3 suami. Dia tidak diterima di masyarakat, tetapi Tuhan masih perhitungkan dia. Tuhan masih mengatakan kamu berharga di mataku. Saudara, hari ini Tuhan katakan kita berharga di mata Tuhan. Saudara, bukankah hidup kita sudah ditebus oleh darah Yesus? Kita tinggalkan seperti Rut, jangan lihat ke belakang lagi. Mungkin pernikahan kita pernah gagal. Kami terima dirimu apa adanya. Dan saya percaya kita semua sesama seiman juga menerima engkau apa adanya. Jangan menyesali masa lalu tapi lihat ke depan. Ada pengharapan di dalam Tuhan. Tuhan katakan demikian dalam lagu ini. Coba kita nyanyikan lagunya Hidupmu Berharga. C atau D? Hidupmu berharga bagi Allah. Coba tampilkan teksnya dulu. Hadapannya Dia ciptakan kau turut gambarnya. Bentar ya, kita Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk dosa kita. Bantu saya, Bu. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Coba dari depan dengan lembut saja kita nyanyikan lagu ini. Hari ini mari kita renungkan hidup kita berharga di mata Tuhan. Hidupku berharga bagi Allah. Katakan hidup saya berharga. Ya berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Kita diciptakan seturut gambarnya. Terendahkan kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai, bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang
Bapa, kami bersyukur Tuhan. Hidup kami berharga di mata-Mu Tuhan. Tuhan ciptakan kami dan Tuhan tempatkan kami. Hari ini itu semua adalah dalam rencana Tuhan. Kami tidak menyesali apa yang telah terjadi Tuhan. Tetapi kami mau mengarahkan hidup kami, mata kami ke depan. Sehingga kami percaya seperti firman Tuhan mengatakan sumbu yang telah terkulai, yang telah pudar, tidak akan dipadamkannya. Tuhan mau pakai hidup kami menjadi alat seperti Tuhan memakai perempuan Samaria. Walaupun dia sudah ditolak oleh komunitasnya, dia tidak punya teman, tapi Tuhan tetap mengasihi dia. Tuhan sengaja untuk bertemu dengan perempuan ini ketika di sumur Yakub pada siang hari. Tuhan tahu bahwa ada kekosongan dalam hati seorang perempuan ini. Karena biarpun dia mendapat banyak, dia mempunyai banyak harta dari suaminya, tapi dia tidak punya kebahagiaan. Ketika Tuhan bertemu dengan perempuan ini, Tuhan katakan, mari datang kepadaku dan minum air yang kuberikan kepadamu. Engkau tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya. Saudara, mungkin kita dalam titik di mana kita haus akan kebahagiaan. Kita dikecewakan oleh orang-orang terdekat kita yang pernah menyakiti hati kita. Tapi hari ini Tuhan mau katakan, hidupmu sangat berharga di mata Tuhan. Seperti Sarah, seperti Rahab, dan juga seperti Hana. Mungkin tidak punya pengharapan lagi, tidak punya keturunan. Tapi Tuhan melihat mereka pada waktu sudah tua sekalipun Tuhan bisa membuka rahim. Bagi Tuhan tidak ada yang sukar dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan Tuhan bisa memilih Rut juga itu dari wanita Moab menjadi seorang wanita yang terus memelihara mertuanya sehingga dia diberikan julukan seorang menantu yang lebih berharga dari 7 anak laki-laki. Kami percaya hari ini Tuhan, Engkau berbicara kepada kami Tuhan. Kami datang ke tempat ini, kami percaya ada sesuatu yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupan kami. Tuhan bentuk kami memberikan hidup kami sebagai persembahannya hidup yang kudus dan berkenan kepada Allah. Tuhan, mungkin Anda merasa minder di hadapan orang-orang komunitas, tapi hari ini bangkit Tuhan katakan. Bangkit, kenakan pakaianmu adalah kekuatan dan kemuliaan. Engkau bisa tertawa tentang hari depan. Saya percaya Tuhan mempersiapkan masa depannya penuh harapan. Untuk kita dan keluarga kita, bahkan anak-anak dan cucu kita. Semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di dalam nama Yesus. Amin. Yang terakhir, ibu-ibu. Tadi saya katakan Rut itu setia dengan mertuanya. Nah, saya percaya biarlah hidup kita bisa bersaksi. Ketika Rut dia tiba di rumah roti yaitu Bethlehem. Orang di sekitar bersaksi tentang kehidupan Rut. Dia katakan ini sampai Boas yaitu pemilik dari ladang yang di tempat di mana dia bekerja. Dikatakan bahwa telah kudengar apa yang kamu telah lakukan. Kamu meninggalkan bangsamu untuk datang ke sini bersama dengan mertuamu Naomi. Dan hidup kita bisa berbicara Bapak Ibu. Ibu-ibu, kita mungkin gak berbicara tentang apa yang kita alami. Tapi saya percaya orang di sekitar kita bisa berbicara. Mari kita punya kesaksian, kecantikan batinia seperti Rut. Dikatakan dia bukan cantik di luar saja seperti Esther, tapi dia cantik di dalam. Amin. Mari kita punya roh lemah lembut dan tentram. Bisa diajar, kalau dinasehati kita bisa terima. Jangan suka protes ketika diproses. Amin. Jangan suka protes. Kita udah pikir kita pinter. Memang mungkin Anda itu juara-juara kelas waktu kita sekolah dulu. Mungkin pemimpin kita itu
tidak sebegitu pintar daripada kita. Tetapi mari kita menjadi orang-orang yang rendah hati. Amin. Dan Tuhan mengasihani itu memberi favor seperti kepada Ruth. Dan yang terakhir favor itu memberi akses untuk tujuan hidup. Nah saudara, Tuhan memimpin, menuntun Ruth itu ke tempat yang tepat, right place, Bethlehem, kepada orang yang tepat yaitu Boaz. Orang Medan ya kalau misalnya masih single suka kerja di bank. Kalau di bank kan kita tahu customer yang punya banyak uang. Nah kalau yang masih single itu selalu teropong. Mana Boaz? Yang konglomerat ataupun yang punya deposito 1M. Nah itulah yang diteropong. Biarpun udah menjadi suami orang, gak peduli. Pokoknya saya mau jadi wanita ya kedua ketiga pun gak apa-apa. Nah itu kalau tidak hati-hati yang single-single itu bukan ketemu Boaz. Tapi ketemu yang buas-buas. Nah jangan ketemu yang buas. Tapi biarlah ketemu Boaz. Amin. Jangan kita untuk apa kita kalau dapat banyak simpanan, banyak deposito. Tapi setiap hari kita kena aniaya. Nah yang buas-buas itu ya. Nah yang mengerti itu selalu senyum. Nah jadi kita percaya biarpun kita tidak membandingkan suami kita dengan yang lain. Wah dia punya mobil Alphard. Mobil kita hanya APV. Alphard perlu vitamin. Masih kecil. Masih harus ya belum masih manual. Nah banyak mungkin orang tapi kita bersyukur. Punya kebahagiaan. Amin. Kita bisa pulang ke rumah. Suami kita pulang rumah. Gak seperti tetangga mungkin orang lain punya Alphard tapi Alphardnya itu diduki hanya nyonyanya. Suaminya entah berapa bulan baru pulang. Nah jadi kita bersyukurlah. Nah rumah besar hanya ditempati, saya pernah dengar ada seorang katakan ini rumahku besar tapi hanya ditempati pembantunya. Pembantunya yang berenang. Jadi tidak ada orang di rumahnya yang memakai fasilitasnya. Jadi bersyukurlah kita masih bisa bertemu anak-anak kita. Amin. Anak-anak kita masih suka dekat dengan kita, makan dengan kita, bersama-sama kita family trip. Nah bersyukurlah itu semua pemberian Tuhan seperti Ruth ya. Dan terakhir dan Tuhan memberikan right time, waktu yang tepat. Nah lalu coba kita untuk menutup lihat satu yang tentang mertua tadi. Coba kita lihat kalau kita punya orang tua yang seperti bapak ini kira-kira mau enggak kita dekat, kita masih mau setia melayani orang tua kita. Coba kita lihat. The door opened, the daughter-in-law was shocked. Without saying a word, she quickly called her husband. The son came out angrily and said, "Dad, how many times have I told you? Don't come to my house." The father, sharing his pain, said, "My son, I've grown very old. My knees are in bad condition. I need treatment. I just need a little money." Hearing this, the daughter-in-law frowned and walked away angrily. The son shouted, Dad, because of you my wife got upset. Now leave from here. We don't have any money for you." And he slammed the door shut. The old father, heartbroken, slowly walked away. Then he went to his other son's house. After waiting for a while, the son came out surprised and said, "Dad, you here?" The father softly replied, "My son, can you give me some money? I need it for my treatment. Your elder brother drove me away from his house." Avoiding his father's eyes, the son answered, "Dad, I do have some savings, but I need to pay my rent. I can't give you money. You should ask sister instead." And he too turned him away. The old father's heart broke once again. Finally, he went to his daughter's house. As soon as the daughter saw him, she ran and hugged him. "Dad, you came. How are you? You look so weak." The father softly said, "My dear, I'm not feeling well. I need some money for medicine and treatment." The daughter immediately replied, "Is that all, Dad? Here, take this money. And don't worry, we'll also get you treated and take care of you. We will never leave you alone." Tears of joy filled the father's eyes. Then he opened his bag and showed another bundle of money to his daughter and said, "My child, the truth is I was not sick, nor did I need money. This was a test to see which of my children truly stood by me. And today I have my answer. All this wealth belongs to you because you supported me without any selfish motive." Friends, if you agree with the old man's decision, then like this video and share your opinion in the comments. Jadi mertua-mertua, bapak ibu-ibu yang sudah punya anak
menikah boleh buat tes ini ya. Jadi coba-coba pura-pura sakit. Nah, lihat mereka siapa yang mau menolong kita, membantu kita ke rumah sakit. Nah, jadi banyak kalau sudah menikah memang punya keluarga tapi masih melihat, mengunjungi keluarga bapak kita yang mungkin hari ini ya di rumah sendiri mereka kesepian. Nah, kalau kita di negara kita lihat lansia-lansia itu ya, mereka itu sangat kesepian. Mari kita punya hati seperti Ruth, dia tetap mengasihi keluarganya. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kami punya pengharapan dalam Tuhan. Kami belajar hari ini menjadi wanita yang punya pengaruh. Kami percaya Tuhan melalui kehidupan kita bukan hanya mempunyai pengaruh yang sementara. Tapi kami punya pengaruh yang long term, yang punya jangka waktu yang panjang. Karena kami membina hubungan yang baik dengan Tuhan dan dengan sesama. Saya percaya Tuhan, kemana kami pergi, kami menjadi surat Kristus. Orang bisa melihat kesaksian hidup kita. Kami bersyukur Tuhan, melalui apa yang kami bisa belajar hari ini, kami punya pengharapan karena kami masih punya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau jamah setiap kami Tuhan. Terpuji namamu dalam nama Yesus. Mari sama-sama kita katakan, aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan, masih punya Tuhan. Sekali lagi mari sama-sama punya Tuhan, katakan sama-sama. Bangga punya Tuhan yang besar, bangga punya Tuhan yang luar biasa, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan, aku masih punya Tuhan. Tepuk tangan untuk Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Hari ini kita bangga Tuhan, kami masih punya Tuhan. Kami punya pengharapan, kami punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan Engkau punya pilihan Tuhan, tapi kepada setiap kita kami percaya Tuhan memilih kita, Tuhan memanggil kita, dan kami mau meresponi panggilan-Mu Tuhan. Kami seperti Ruth, seperti Esther, mereka meresponi panggilan Tuhan. Mereka mengatakan, ya Tuhan, saya mau jadi alat Tuhan yang dipakai Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan, untuk membawa banyak jiwa-jiwa. Bahkan Esther itu dia dipakai untuk membawa keselamatan bagi satu bangsa, yaitu bangsanya. Tuhan, Kau pakai setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini hidup kami Tuhan. Engkau pelihara keluarga demi keluarga. Engkau yang menyertai, Engkau yang melindungi. Kami percaya anak cucu kami akan perkasa di bumi. Orang yang takut akan Tuhan akan mewarisi bumi. Keturunannya akan mewarisi bumi. Kami berdoa Tuhan menjadi penolong, menjadi pendoa bagi keluarga kami Tuhan. Kami tertawa tentang hari depan. Karena Tuhan bersama dengan kami. Karena kami masih punya Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus. Mari yang percaya sama-sama kita katakan amin, amin. Puji Tuhan. Katakan kanan kiri, aku masih punya Tuhan. Nah, puji Tuhan. Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, silakan duduk. Puji nama Tuhan, semua diberkati. Bu Ibu, kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Sekali lagi, terima kasih kepada Ibu Gembala, Ibu Rosila Rimbun, sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sekarang kita mau berikan persembahan kepada Tuhan.
pujian, aku diberkati. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sama-sama. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena serta anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati. Mari semua bangkit berdiri. Kita angkat sekali lagi pujian ini. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Imani, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Saling memberkati. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, kamu dilimpahi, kamu dilimpahi, karena sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna Tuhan bagiku. Tuhan bagiku. Haleluya. Sekali lagi tepuk tangan bagi Allah kita. Kita akan akhiri ibadah kita. Doa tutup kami persilahkan, sekalian doa berkat kepada Ibu Gembala. Makasih Tuhan, kami bersyukur untuk Woman of Grace hari ini. Tuhan menjadi woman of influence. Kami menjadi wanita yang membawa dampak, membawa pengaruh Tuhan. Kemanapun kami pergi, Tuhan bersama dengan kami. Tuhan, kami percaya pakai semua wanita-wanita di tempat ini menjadi wanita yang luar biasa. Wanita yang kuat, wanita yang punya pengaruh. Kami bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus. Mari kita terima berkat dari Tuhan sebelum kita pulang ke tempat masing-masing. Terimalah anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa di surga. Kasih sempurna dalam Kristus Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semuanya mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Kita akan foto bersama sebentar. Dari atas foto ke belakang aja ya, karena terlalu banyak orang nggak bisa berdiri di sini semua. Yuk tolong.